Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang mengenai materialitas di dunia auditing. Baik, Pak. Dari pembahasan yang kemarin, mari kita ulas sedikit ya. Apa sih yang kamu ketahui tentang materialitas? Coba Mbak Alia. Oke Pak, konsep materialitas atau materiality adalah salah satu konsep penting dalam akuntansi dan audit. Konsep ini mengacu pada kecenderungan seseorang untuk menganggap suatu informasi sebagai penting atau tidak penting. Biasanya, seorang auditor harus menentukan batas materialitas, yaitu batas jumlah atau persentase dalam aset, pendapatan, atau pengeluaran suatu entitas yang dianggap material. Iya, Mbak Alia ternyata jawabannya bagus ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Untuk pertanyaan yang kedua, apa sih yang kamu ketahui tentang jenis-jenis materialitas? Coba Lena jelaskan. Baik Pak, di dalam audit terdapat beberapa jenis materialitas yang digunakan untuk mengevaluasi signifikan kesalahan atau ketidakpastian dalam laporan keuangan. Ada beberapa jenis materialitas. Yang pertama ada materialitas pengaturan, ada materialitas pencarian, materialitas kinerja, materialitas pelaporan. Baik, itu aja Pak yang saya ketahui mengenai jenis materialitas. Ya, ternyata jawaban Lena juga bagus ya, nomor 2. Tepuk tangan semuanya. Sekarang pertanyaan nomor 3 untuk Santi ya. Apa konsep materialitas itu berbeda untuk akuntansi dan audit? Sebenarnya tidak Pak, karena konsep materialitas dalam akuntansi dan audit tidak berbeda. Konsep materialitas adalah konsep yang sama yang digunakan baik dalam akuntansi maupun dalam audit. Dalam akuntansi, materialitas digunakan untuk menentukan apakah suatu informasi dalam laporan keuangan memiliki pengaruh yang signifikan pada keputusan penggunaan laporan keuangan. Sedangkan dalam audit, materialitas digunakan untuk menentukan apakah kesalahan atau ketidakakuratan dalam laporan keuangan dapat memengaruhi keputusan penggunaan laporan keuangan. Oleh karena itu, para akuntan dan auditor harus memenuhi dan menerapkan konsep materialitas dengan tepat dalam pekerjaan mereka. Jawaban Santi juga ternyata bagus, tepuk tangan. Sekarang nomor 4, apa konsep materialitas? Untuk Mbak Oli, coba jelaskan. Pak, saya akan menjawab pertanyaan tujuan konsep materialitas. Konsep materiality adalah konsep penting dalam akuntansi dan audit. Tujuan utama dari konsep materiality adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan adalah akurat, andal, dan relevan bagi pengguna laporan keuangan. Oke, jawabannya cukup sempurna. Tepuk tangan semuanya. Sekarang pertanyaan nomor 5 untuk Bang Firdaus. Apa prinsip materialitas? Coba jelaskan. Beberapa prinsip materialitas, yaitu yang pertama ada materialitas kualitatif. Prinsip materialitas kualitatif menyatakan bahwa informasi keuangan harus dicatat atau dilaporkan dalam laporan keuangan jika informasi tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh para pengguna laporan keuangan. Yang kedua ada materialitas kuantitatif. Prinsip materialitas kuantitatif menyatakan bahwa informasi keuangan harus dicatat atau dilaporkan dalam laporan keuangan. Yang ketiga ada materialitas relatif. Prinsip materialitas relatif menyatakan bahwa pengukuran materialitas harus relatif terhadap ukuran dan kompleksitas perusahaan. Yang selanjutnya ada materialitas dalam konteks waktu. Prinsip materialitas dalam konteks waktu menyatakan bahwa informasi keuangan harus dicatat atau dilaporkan dalam laporan keuangan. Yang terakhir ada materialitas dalam konteks keseluruhan. Prinsip materialitas dalam konteks keseluruhan menyatakan bahwa informasi keuangan harus dicatat atau dilaporkan dalam laporan keuangan. Oke, jawabannya ternyata benar sekali. Sekarang pertanyaan selanjutnya, siapa yang mau jawab? Contoh audit keuangan dan konsep materialitas. Siapa yang mau jawab? Saya Pak. Silakan. Saya akan jawab Pak.
Untuk contoh proses audit keuangan, pertama itu penerimaan perikatan audit, kedua perencanaan audit, ketiga pelaksanaan pengujian audit, keempat pelaporan audit. Kalau untuk contoh materialitas, pertama kesalahan persediaan, kedua penyelesaian hukum, ketiga pengakuan pendapatan, keempat metode penyusutan, kelima kewajiban pajak, keenam tunjangan karyawan. Sudah, Pak. Untuk pertanyaan audit ternyata benar sekali. Sekarang pertanyaan terakhir ya. Contoh kasus terhadap materialitas dalam auditing. Coba siapa bisa sebutkan? Saya, Pak. Ya. Pak, jawaban dari contoh kasus konsep materialitas dalam akuntansi dan audit yaitu kasusnya seperti penurunan nilai aset tetap. Maksudnya seperti sebuah perusahaan properti memiliki aset tetap berupa gedung senilai 50 miliar. Setelah melakukan penilaian atas nilai wajar aset tersebut, perusahaan menemukan bahwa nilai wajar aset tersebut turun menjadi 40 miliar. Penurunan nilai tersebut disebabkan oleh penurunan harga properti di pasar. Setelah melakukan pertimbangan, perusahaan memutuskan untuk menurunkan nilai aset tetap tersebut di dalam laporan keuangannya. Dan auditor yang bertanggung jawab atas audit laporan keuangan perusahaan melakukan penilaian materialitas atas penurunan nilai aset tetap tersebut. Sekian, Pak, terima kasih. Ya, karena jawabannya itu bagus semuanya, saya langsung mengambil kesimpulan. Kesimpulannya yaitu konsep materialitas sangat penting dalam akuntansi dan audit karena mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Materialitas berkaitan dengan pentingnya sebuah informasi dalam konteks keseluruhan laporan keuangan. Dalam akuntansi, materialitas digunakan untuk menentukan apakah sebuah item harus dilaporkan atau tidak. Sedangkan dalam audit, materialitas digunakan untuk menentukan apakah suatu kesalahan atau kekurangan dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan penggunaan laporan keuangan. Cukup sekian mata kuliah hari ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Selamat siang. Siap, Pak. Terima kasih.